Terbongkar, ternyata inilah alasan Indonesia tak boleh akses teknologi pesawat tempur KF-21 Boramae. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia Info Militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi Jakarta, keseriusan Indonesia dalam melakukan modernisasi alutsista khususnya jet tempur terlihat makin jelas saat gabung dengan Korsel untuk membuat KF-21 Boramae. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul, "Terkuak alasan Indonesia tak boleh akses banyak teknologi KF-21 Boramae." Ternyata karena ini, benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar KF-21 Boramae Indonesia tak boleh akses teknologi KF-21? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Indonesia pada saat itu sebenarnya bukan satu-satunya negara yang hendak diajak Korsel untuk membuat KF-21 Boramae. Korsel rencananya juga mengajak Turki untuk ikut gabung dalam proyek KF-21 Boramae. Indonesia dan Turki menjadi negara potensial bagi Korsel untuk diajak membuat KF-21 Boramae. Jika Indonesia lanjut dan sepakat dengan Korsel, lain halnya dengan Turki. Negara-negara dengan sejarah membeli pesawat Korea Selatan adalah kandidat utama, di antaranya Turki dan Indonesia sama-sama menyatakan minatnya, dikutip dari Aerotime, Aero. Ankara ternyata tak jadi bergabung dengan Indonesia dan Korsel di program KF-21 Boramae. Alhasil hanya ada duet Indonesia dan Korsel dalam mengembangkan KF-21 Boramae. Keterlibatan Turki tidak terwujud, sehingga Indonesia menjadi mitra tunggal KAI. Pada tahun lalu, sebuah perjanjian ditandatangani, di mana Indonesia setuju untuk memberikan kontribusi hingga 20% dari biaya pengembangan dan menerima 50 pesawat sebagai imbalannya, imbuhnya. Meskipun hanya berdua hingga saat ini Indonesia dan Korsel masih kompak dalam mengembangkan jet tempur KF-21 Boramae. Sebagai buktinya, tahun lalu sesuai laporan Yonhap, KF-21 Boramae untuk pertama kalinya secara resmi dipresentasikan ke publik. Menunjukkan kemajuan pesat dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae yang telah berjalan lebih dari 1 dekade tersebut. Berjalannya waktu, di tahun ini jet tempur KF-21 Boramae dijadwalkan untuk menjalani pengujian terakhir. Uji coba penerbangan dari jet tempur KF-21 Boramae diperkirakan hendak dilaksanakan sekitar Juli nanti. Laporan yang dibagikan Asian.com menyebutkan bahwa setidaknya ada sekitar 6 unit KF-21 Boramae yang telah memasuki perakitan akhir. Uji coba penerbangan jet tempur KF-21 Boramae pastinya akan menyita banyak perhatian publik. Mengingat KF-21 Boramae ini tergolong sebagai jet tempur generasi 4,5. Sebagai jet tempur generasi 4,5, teknologi yang dibenamkan pada KF-21 Boramae pastinya sangat modern dan canggih. Perihal teknologi, ternyata ada hal yang kurang mengenakan terjadi dalam pengembangan KF-21 Boramae. KF-21 Boramae mulanya hendak menggunakan radar AESA buatan Amerika. Akan tetapi Amerika tak memberikan persetujuan soal penggunaan radar AESA buatan negara pada KF-21 Boramae.
Namun pada akhirnya Korsel berhasil mengembangkan sendiri radar AESA untuk jet tempur KF-21 Boramae. KAI menggandeng Hanwha Systems untuk membuat radar AESA yang nantinya dibenamkan pada KF-21 Boramae. Menyoal tentang teknologi, laporan Defense News menuturkan bahwa para insinyur Indonesia dilarang mengakses banyak teknologi dari KF-21 Boramae. Indonesia tak diberikan izin untuk mengetahui banyak informasi tentang teknologi yang ada pada KF-21 Boramae. Terutama teknologi yang ada pada KF-21 Boramae itu buatan Amerika. Tak bisa dipungkiri jika KF-21 Boramae tetap menggunakan teknologi buatan Amerika di beberapa bagian. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX, terutama yang berkaitan dengan Amerika, kata insinyur itu kepada Defense News, yang berbicara dengan syarat anonim. Ternyata alasan Indonesia tak boleh akses banyak teknologi KF-21 Boramae, masih berkaitan dengan biaya. Indonesia hanya berpartisipasi membayar sekitar 20% dari biaya pengembangan KF-21 Boramae. Oleh sebab itu dikatakan sangat wajar jika Indonesia sedikit dipersulit untuk mengetahui banyak teknologi KF-21 Boramae. Mengingat Indonesia 1/5 dari biaya pengembangan KFX, masuk akal dalam beberapa hal bahwa insinyur Indonesia dapat merasa sempit tentang keuntungan teknis melalui program bersama, jelasnya.